Halo plant lovers, saya dengan Tessa dari Plantiful Jakarta. Instagram kami adalah @plantiful1. Jadi saya berada di nursery milik Plantiful sendiri. Di nursery ini kami melakukan pembibitan sendiri. Antara lain, lihat ini. Kami punya puluhan bibit dan khususnya adalah untuk landscape. Ya, ini potos adalah tanaman yang cocok untuk landscape. Wah, banyak sekali kan. Saya akan jelaskan mengenai vertical garden. Pada dasarnya vertical garden adalah tanaman yang kita tegakkan vertikal ke atas ya. Disebutnya adalah vertical garden. Intinya itu bahwa vertical garden ini harus seperti ini sama harus seperti itu semua tergantung dari selera masing-masing, dan setiap selera itu ada konsekuensinya ya. Jadi tidak harus bahwa vertical garden itu harus pakai geotekstil, harus seperti ini, harus seperti itu. Banyak variasinya, nanti tergantung dari selera masing-masing dan konsekuensi yang siap diterima. Ya. Pertama adalah vertical garden itu ada satu hal yang pasti, bahwa tempat tanaman itu bertengger itu adalah harus sesuatu yang kokoh. Kalau itu sudah pasti, ya. Jangan sampai kita tegakkan tanaman ke atas hanya dalam waktu beberapa bulan karena konstruksinya lemah lalu ambruk. Ya. Itu yang kita hindarin. Jadi ingat apa? Yang pertama mandatori adalah konstruksinya harus kokoh untuk menghindari ambruk. Nah, seperti apa konstruksi yang kokoh? Sudah tentu konstruksi yang terbuat dari besi, ya. Seperti ini nih, ya. Yang umum adalah kita menggunakan wire mesh, ya. Jadi wire mesh itu adalah lembaran besi berbentuknya seperti jaring, itu banyak di toko bangunan, ya. Dan itu dilas ke tiang pancang, ya. Bisa 2, bisa 4 untuk menjamin kekuatannya. Dengan cukup wire mesh saja kita sudah bisa menggantungkan tanaman. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah bahwa tanaman-tanaman ini langsung digantung di wire mesh. Ini yang pertama ya. Dengan model seperti ini itu relatif lebih fleksibel, ya. Karena ini saya dengan metode pot celup. Kalau dengan pot celup seperti ini, jadi potnya itu 2 lapis. Pot yang dasar ini sebagai wadah, lalu kita masukkan pot tanamannya. Dengan metode seperti ini, ya, kelebihannya owner punya kebebasan untuk mengganti-ganti tanaman, ya. Kan potnya bisa lepas pasang, lepas pasang. Suatu saat saya pengen punya tanaman yang bagus, saya mau taruh di sini, gampang, tinggal lepas ganti, ya. Kekurangannya kalau saya bilang bukan kekurangan ya, tapi konsekuensinya memang konsekuensi dari metode seperti ini, maka ya salah satunya potnya harus 2 lapis. Ya. Ada yang menjual pot khusus untuk vertical garden, itu potnya kecil ya, bentuknya kayak corong gitu. Kalau saya kurang merekomendasikan ya, karena kan berarti medianya itu potnya kecil sedikit sekali gitu. Kalau dengan yang seperti ini kita fleksibel, mau ukuran potnya seberapapun. Saya perkenalkan dulu bahwa untuk vertical garden
Plantiful merekomendasikan tanamannya adalah jenis potos. Ya, potos tuh yang seperti ini. Kenapa? Karena dia kuat. Ya. Dan dia akan semakin rimbun dengan cara merambat. Saya kasih contoh, kalau sudah yang rimbun, ini tanaman nggak terlalu mahal, tapi ini jenis yang paling premium, Manjula. Saya mungkin contohkan aja jenis yang lebih ekonomis ya. Manjula ini sedikit lebih mahal. Nah, ini adalah jenis tanaman yang saya rekomendasikan. Potosnya adalah jenis Philodendron Brasil, ya, atau jenis Golden Potos karena ini kuat. Ya. Kalau yang sudah rimbun seperti ini kami jual murah-murah aja ya. Ya. Ini net hanya tanamannya aja ya, hanya tanaman aja. Ini kami jual 30.000. Ya. Yang sudah kondisi rimbun seperti ini. Ya. Tentunya kalau nanti untuk digantungkan di wire mesh ya, kita harus nambah pot dan harus dibor dan ditambahkan dengan besi hook untuk bisa dikaitkan ke batang wire mesh. Ya. Jadi Plantiful ini kita sudah tahu persis tanaman apa saja yang kuat, ya, catat yang kuat, yang bisa bertahan di metode penanaman seperti ini. Antara lain potos, bisa juga Epischia, bisa juga Syngonium. Ada beberapa tanaman yang mohon maaf saya lihat di taman kota, ya, mungkin seminggu 2 minggu pertama terlihat bagus, seperti tanaman Adam Hawa atau Miana merah. Tapi kelemahannya adalah nanti semakin lama ya, dan dia memanjang, itu batang bawahnya daunnya rontok. Akibatnya apa? Kelihatan kayak buntung-buntung. Nah, walaupun awalnya bagus, itu kami nggak akan rekomendasikan. Ya, saya nggak tahu ya, mungkin kalau ada gardener yang menawarkan seperti itu supaya nanti kalau rusak ganti lagi, beli lagi. Kami Plantiful tidak mau seperti itu. Kami ingin tanaman yang ada di customer itu kuat, awet. Semakin lama semakin bagus, bukan semakin jelek dan pada akhirnya customer bilang ya udah nih ganti lagi dengan yang baru, jadi beli lagi. Ya kami sih senang-senang aja beli lagi, cuma kan pasti ada kerepotan. Metode selanjutnya untuk vertical garden adalah penggunaan geotekstil seperti ini. Pasti plant lovers sudah pernah lihat ya, yang seperti ini banyak digunakan di perkantoran atau hotel atau kafe. Ya, jadi ini adalah material geotekstil yang cepat menyerap air dan menyimpan air untuk tanaman. Nah, ya di sini kami memilihkan Epischia dan lemon centong karena ini adalah tanaman yang kuat. Kelebihannya apa dengan metode geotekstil ini? Air itu, kelembapan, air siraman itu menyebar dengan merata di semua material karena ini menyerap air nih. Kalau sekali disiram semuanya langsung basah. Jadi airnya rata. Ya. Konsekuensinya memang di sini media tanamnya itu nggak bisa terlalu banyak karena kan ini bentuknya kantong, bukan kayak pot yang besar gitu. Ini kan kantong. Kalau kita mau agak banyak ya paling kayak kita renggangkan, kita agak tarik-tarik begini ya supaya lebih banyak media yang bisa masuk. Ya. Nah, begini saya perlu jelaskan bahwa yang memilih untuk menggunakan geotekstil, ya, konsekuensinya adalah kita nggak bisa memilih tanaman itu sudah rimbun, sudah jadi. Sebaiknya itu dari bibit,
seperti ini, lemon centong, dan kami akan memilihkan dari bibit, bukan dari cutting. Saya lihat ya banyak di perkantoran pada saat mereka memasang vertical garden itu yang ditanam itu adalah cutting. Lah kalau cutting memang kelihatannya besar, tapi kan harus nunggu tunas baru muncul. Kalau plentiful kami nggak mau gitu, yang kami tanam adalah memang tanaman baru, tunas baru, sehingga nanti tumbuhnya sempurna seperti ini. Ini nanti dia akan membesar, ini kuat lemon centong. Epicea juga ini kuat, dia akan makin lama ini nggak layu gitu. Dia akan semakin rimbun karena anakannya banyak. Oke, saya akan contohkan ya yang rimbun. Tanaman Epicea itu nanti kalau udah rimbun akan seperti ini, dan yang ada di vertical garden juga akan seperti ini. Cuma kan kalau udah sebesar ini, saya udah sulit menanamnya di dalam kantong geotekstil. Jadi harus dari anakan seperti ini. Tapi nanti lama-lama jadi bagus seperti ini. Ini kelebihannya Epicea, lihat tuh. Ya, jadi nanti vertical gardennya itu akan homogen, akan penuh. Ini kelebihannya Epicea. Selanjutnya tanaman yang kami pilihkan adalah jenis burlemak. Ini yang seperti ini. Ini tanaman landscape yang kuat, ya. Cuma kalau udah sebesar ini, saya tidak mungkin menanamnya di dalam geotekstil. Makanya ya ditanamnya adalah dari anakan yang masih kecil, tapi nanti lama-lama ya akan rimbun seperti ini. Nah, ini adalah contoh burlemak ya yang anakan kami tanam di dalam geotekstil ya. Nanti lama-lama juga dia akan rimbun. Kami juga hati-hati dalam memilih media untuk ya vertical garden, apalagi di geotekstil seperti ini ya. Kami akan menggunakan potting mix, jadi media tanam campuran. Gunanya apa? Kami menghindari media tanam itu menjadi keras. Kami menjaga media tetap poros, karena memang itu yang dibutuhkan agar tanaman tetap subur ya. Mungkin ada gardener yang merekomendasikan kita langsung aja pakai tanah subur, tanah merah ya, media subur yang udah dalam plastikan. Media seperti itu kalau tidak dicampur ya dengan material yang poros, ya itu lama-lama akan mengeras, akan menggumpal. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan tanaman itu menjadi bantet, nggak subur, bahkan mati. Kami Plantiful tidak akan ya langsung main celup aja tanah merah. Kita akan campur ya. Kita campur dengan pupuk kandang yang organik, kita campur dengan sekam fermentasi. Kami mementingkan kualitas. Ya memang harganya akan lebih, gak terlalu mahal. Tapi kalau mau tetap ekonomis ya kami pakai sekam mentah, nggak masalah. Untuk variasi tanaman yang kami rekomendasikan ya baik untuk yang model gantung ataupun di geotekstil adalah Anthurium atau kuping gajah. Ini yang jenis yang ekonomis ya. Nah, ini kan bagus. Ini bisa jadi variasi. Karena ini jenis Crystallinum, Anthurium crystallinum. Ya, cakep seperti ini. Ini kuat hidup di pot maupun di geotekstil. Ada lagi jenis Scindapsus seperti ini. Ini juga cocok untuk vertical garden. Scindapsus tuh sama, nanti kan lama-lama ini akan semakin rimbun. Kesimpulannya, silakan pilih apakah akan menggunakan yang gantung seperti ini atau geotekstil. Yang pasti masing-masing ada konsekuensinya ya. Kalau yang di geotekstil itu harus dari anakan. Gak bisa yang sudah rimbun begini langsung dipasang ya. Tapi kelebihannya ketika penyiraman itu langsung air itu merata ya di semua bagian. Kalau yang digantung seperti ini kan berarti harus siram satu-satu ya dengan selang air. Kalau yang di geotekstil itu bisa kita gunakan instalasi air dengan paralon ke atas, jadi sekali siram tinggal
buka keran langsung tersiram semuanya. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya, dan masing-masing tentu akan membawa konsekuensi harga. Demikian penjelasan vertical garden dari Plantiful. Terima kasih.